saya Santa Desiawati, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif, di mana video ini saya buat guna menyelesaikan tugas kuliah saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baiklah, selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk ke ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendalian sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Yang pertama yaitu kita mencari nilai bukunya, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendalian sama dengan 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasanya yaitu 500 juta, saldo labanya 300 juta, 500 dan 300 juta ini kita dapat dari neraca saldo per 31 Desember 2015. 500 juta ditambah 300 juta sama dengan 800 juta. Maka untuk mencari diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 1 miliar dikurang 800 juta sama dengan 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Yang berikut ini adalah perinciannya, yaitu persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, maka dijumlahkan sudah 150 juta, dan sisanya adalah goodwill sebesar 50 juta. Berikut ini adalah penampakan dari neraca saldo per 31 Desember 2015. Selanjutnya yaitu informasi tambahan. Yang pertama, selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Informasi tambahan yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Informasi tambahan yang ketiga yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Selanjutnya yaitu informasi tambahan yang keempat, pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewa peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu informasi yang kelima. Pada 1 Januari 2015 PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Informasi yang keenam yaitu pada 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa dengan harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dengan menyusun peralatan, yaitu metode garis lurus. Langsung saja selanjutnya yaitu prosedur konsolidasi tahun 2015, di mana di sini kita akan mengetahui bagaimana sih cara mencari angka dan dari informasi tersebut, dan di sini akan saya jelaskan secara lengkapnya. Yaitu
Pencatatan PT Pandawa 2015 PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 ada investasi pada PT Satria sebesar 800 juta di debit dan kas sebesar 800 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 ada investasi pada PT Satria sebesar 320 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria 320 juta di kredit. Bagaimana sih cara kita bagaimana sih datangnya angka 320 juta ini? Yaitu dari 400 juta kita kalikan dengan 80%, maka hasilnya yaitu 320 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 kas sebesar 80 juta pada debit dan investasi pada PT Satria sebesar 80 juta di kredit. Dapat 80 juta ini dari 100 juta dikali 80%, hasilnya yaitu 80 juta. Selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasikan. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasikan selama 10 tahun. Nilai amortisasinya tiap tahunnya yaitu 5 juta. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Dari mana sih datangnya 30 juta? 30 juta ini datang dari 25 juta ditambah dengan 5 juta. 5 juta yaitu nilai amortisasi tiap tahunnya yaitu 5 juta baru dikalikan dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Selanjutnya yaitu tanggal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria di debit 30 juta dan investasi pada PT Satria sebesar 30 juta di kredit. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Dari mana sih datangnya 150 juta ini? 150 juta datang dari 400 juta dikurang dengan 250 juta, maka hasilnya adalah 150 juta. Sampai akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan. Selanjutnya, maaf, file saya agak berantakan karena saya menggunakan HP. Selanjutnya yaitu yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Dari mana sih datangnya 90 juta ini? 90 juta itu datang dari 150 juta dikali 60%. Kok bisa 60%? Iya, tadi barang yang sudah terjual adalah 40%, maka sisanya adalah 60%. Maka dari itu 150 kita kalikan dengan 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat percatatan berikut. Maaf agak berisik. Yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 ada jurnal bagian laba atas PT Satria yaitu 90 juta di debit dan investasi pada PT Satria sebesar 90 juta di kredit. Datang dari mana sih 90 juta ini? 90 juta datang dari 150 juta kita kalikan dengan 60%. Maka hasilnya adalah 90 juta. Selanjutnya, atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta ini datang dari 200 juta kita kurang dengan 80 juta, maka hasilnya adalah 120 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja.
Berikut pencatatan yang dilakukan oleh PT Pandawa, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 ia mencatat bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 96 juta di debit dan investasi pada PT Satria sebesar 96 juta di kredit. 96 juta ini datang dari 120 juta, kita kalikan dengan 80%, maka hasilnya adalah 96 juta. Selanjutnya yaitu PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Dari mana sih datangnya 25 juta ini? 25 juta ini kita dapatkan dari 650 juta, kita kurangkan dengan 625 juta, maka hasilnya adalah 25 juta. Atas penjualan tanah ke entitas anaknya, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015 sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasikan. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 25 juta di debit dan investasi pada PT Satria sebesar 25 juta di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Dari mana sih datangnya 150 juta ini? 150 juta datang dari 240 juta, kita kurang 90 juta sama dengan 150 juta. Harga jual tersebut adalah 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan sebesar 10 juta. 10 juta ini kita dapat dari 150 juta, kita kurang dengan 140 juta, maka hasilnya adalah 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi kehilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 investasi pada PT Satria sebesar 8 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta di kredit. 8 juta ini kita dapat dari 10 juta, kita kalikan 80%, maka hasilnya adalah 8 juta. Selanjutnya, buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015 pada buku besar investasi ini terdapat akuisisi sebesar 800 juta, laba bersih sebesar 320 juta, dividen sebesar 80 juta, amortisasi diferensial sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Di situ ada hasil 813 juta. Dari mana sih datangnya angka 813 juta ini? 813 juta ini datang dari akuisisi ditambah laba bersih, dikurang dividen, dikurang amortisasi, diferensial, dan dikurang keuntungan yang belum terrealisasi, serta ditambah kerugian belum terrealisasi, maka hasilnya 813 juta. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh mencoba untuk menambahkan dan menguranginya sendiri ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian laba atas PT Satria. Yaitu laba bersihnya 320 juta, amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan belum terrealisasinya 90 juta, serta 96 juta, 25 juta. Nah, di sini kenapa hasilnya 93 juta? 93 juta ini kita dapat dari laba bersih, kita kurangkan dengan amortisasi diferensial, serta keuntungan yang belum terrealisasi. Sesudah itu kita tambahkan dengan kerugian belum terrealisasi, maka hasilnya adalah 93 juta. Selanjutnya kita langsung masuk ke jurnal eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendalian atas aset bersih tersebut, yaitu dapat kita lihat pada tabel 6.29, di mana di sini terdapat saldo awal. Sebelumnya kenapa di PT Pandawa 80%? Karena di PT Pandawa 80%, maka sisa dari 100% dari 20%, maka kita masukkan ke
kepentingan non pengendalian itu sebesar 20%. Cara mencarinya saldo awalnya dulu. Kenapa di PT Pandawa itu 640 juta? 640 juta itu datang dari saham biasa ditambah saldo laba, kita kalikan 80%, hasilnya adalah 640 juta. Selanjutnya itu di kepentingan non pengendalian. Kenapa saldo awalnya di situ 160 juta? 160 juta itu datang dari saham biasa tambah saldo laba, kita kalikan 20%, makanya hasilnya 60 juta. Begitupun dengan laba bersihnya. Selanjutnya dividen PT Pandawa. Kenapa di situ 80 juta? 80 juta itu datang dari 100%, kita kalikan 80%, berarti hasilnya 80 juta. Begitu juga dengan yang kepentingan non pengendalian, datang 20 juta itu dari 100%, kita kalikan 20%, makanya hasilnya 20 juta. Inilah penampakan dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Selanjutnya, jurnal eliminasi 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendalian serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Ini adalah keuntungan yang belum terrealisasi, kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya ke yang di atas tadi ke dalam jurnal eliminasi ini. Selanjutnya kita schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di dalam sini terdapat saldo awal. Kenapa sih PT Pandawa saldo awalnya 160 juta? 160 juta ini kita dapat dari soal di atas tadi. Begitupun selanjutnya. Mohon maaf. Saldo awal PT Pandawa 160 juta ini kita dapat dari soal di atas tadi. Begitupun kepemilikan non yang 20% ini 40 juta kita dapat dari soal di atas tadi. Terus yang amortisasi, kenapa 24 juta? Karena kita sudah mengalihkannya dengan persennya, makanya hasilnya 24 juta. Begitupun yang 6 juta ini. Selanjutnya saldo awal PT Pandawa. Kenapa hasil saldo awalnya 136 juta? 136 juta itu kita dapat dari 160, kita kurangkan 24 juta, maka hasilnya adalah 136 juta. Begitupun yang 40 juta kita kurangkan dengan 6 juta, maka hasilnya saldo awalnya 34 juta. Di persediaan itu, kenapa kok saldo awalnya kosong? Karena di situ saldo awalnya 25 juta, amortisasinya 25 juta, jadi kita kurangkan hasilnya makanya 0. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah yang pertama yaitu beban pokok penjualan sampai dengan goodwill letaknya di debit, sedangkan bagian laba atas PT Satria sampai kepentingan non pengendalian letaknya di kredit. Angka-angka ini kita dapat dari atas tadi, jadi kita tinggal masukkan aja ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penjualan sebesar 400 juta di debit dan beban pokok penjualan sebesar 310 juta di kredit serta persediaan sebesar 90 juta di kredit. Angka ini kita dapat dari informasi tambahan yang nomor 1. Selanjutnya, sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Maka jurnal yang harus dibuat adalah yaitu penjualan sebesar 200 juta di debit
dan beban pokok penjualan sebesar 80 juta di kredit, serta persediaan sebesar 120 juta di kredit. Angka-angka ini kita dapat dari informasi tambahan nomor 2, jadi kita tinggal memasukkan aja ya teman-teman. Selanjutnya yaitu atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu pendapatan sewa sebesar 26 juta di debit, serta beban sewa sebesar 26 juta di kredit. Ini kita dapat dari informasi tambahan yang nomor 4. Dan tadi kan ada disebutkan utang piutang, makanya dibuat juga jurnalnya, yaitu utang usaha sebesar 26 juta di debit serta piutang usaha sebesar 26 juta di kredit. Ini masih menggunakan informasi tambahan yang nomor 4 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasikan karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta dan tanah sebesar 25 juta di kredit. Ini kita menggunakan informasi yang kelima. Selanjutnya yaitu transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut realisasi sebagai pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peralatan di debit sebesar 100 juta, serta kerugian penjualan di kredit 10 juta, peralatan sebesar 100 juta di debit, serta kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta di kredit, dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta di kredit. Selanjutnya, ini merupakan pembahasan kita yang terakhir, yaitu kertas kerja konsolidasian. Yaitu di dalam kertas kerja ini terdapat nama akun, nama PT, di sini PT-nya, PT Pandawa, PT Satria, jurnal eliminasi dan konsolidasi. Di dalam kertas kerja ini apa sih yang terdapat di jurnal eliminasi? Di jurnal eliminasi ini kita menulis pencatatan eliminasi yang kita sesuaikan dengan data-data atau angka-angka yang kita peroleh di atas tadi. Selanjutnya yaitu konsolidasi. Apa sih isi dari kolom konsolidasi ini? Konsolidasi ini adalah bagian dari hasil penjumlahan maupun pengurangan yang sudah kita lakukan tadi. Di dalam kertas kerja ini kita hanya tinggal memasukkan angka-angka yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Misalnya jurnal eliminasi kita masukkan ke eliminasi, konsolidasi kita masukkan ke konsolidasi, terus seterusnya. Ini adalah penampakan dari kertas kerja konsolidasian. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.